Dimana tema kita hari ini adalah November koreksi tambah koleksi. Oke, jadi kenapa sih kok judulnya November koreksi tambah koleksi? Karena sebenarnya kalau teman-teman atau Sobat Cuan tahu ya, IHSG itu selama 10 tahun terakhir itu secara data hijaunya itu cuma 30%, atau dari 10 tahun terakhir hanya 3 tahun di bulan November IHSG itu ditutup hijau gitu ya. Itu sekitar tahun 2020, terus juga 2018, 2014, sisanya itu merah ya, 70%-nya. Jadi banyak yang bertanya-tanya nih, apakah di di tahun 2022 ini bulan Novembernya juga bulan koreksi. Nah, kalau misalnya bulan koreksi, apakah ini bisa menjadi kesempatan kita untuk nambah muatan? Misalnya kalau teman-teman yang kemarin udah belanja di bulan September atau di bulan Juni, mau average up, bisa nggak sih sekarang? Atau misalnya teman-teman yang sempat ketinggalan kereta, baru mau beli sahamnya karena ngelihat laporan kuartal 3 yang bagus, bisa nggak sih kalau dibeli sekarang? Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan terkait dengan bulan November ini atau sisa tahun 2022 ini terkait sahamnya Sobat Cuan, bisa tulis di kolom question box. Oke. Jadi sepanjang bulan November ini dari tanggal 1 sampai tanggal 4 sendiri, IHSG itu sudah mengalami pelemahan sebesar 0,75%. Cukup dalam ya, hampir 1%-an. Tapi di bulan Oktobernya memang kita sudah menguat 0,8%. Nah, ini dikarenakan volatilitas yang masih dipengaruhi oleh efek The Fed, kenaikan suku bunga, jadinya Bank Indonesia juga harus kejar-kejaran suku bunganya, seperti itu ya. Jadi banyak investor-investor juga yang masuknya ke bursa itu sekarang lebih baik cuan cepat aja atau trading aja gitu ya, daripada di hold-hold tahu-tahu harganya bisa naik tinggi, tiba-tiba nanti harganya bisa turun juga ke average awal kita gitu ya. Jadi lebih baik di taking profit dulu. Oke, ada pertanyaan nih dari Yandi Roswandi. Apakah window dressing akan tetap terjadi di tengah ancaman resesi? Jadi kalau kita ngomonginnya resesinya itu kan belum sekarang ya teman-teman. Sedangkan window dressing itu adanya itu di Desember biasanya. Jadi arti dari window dressing itu apa sih? Window dressing itu biasanya adalah musim di mana para fund manager itu mempercantik portofolionya. Jadi fund manager itu atau manajer investasi adalah orang-orang yang mengelola dana nasabah di reksadana biasanya gitu ya. Nah, kalau reksadana ini biasanya nanti fund manager itu mempercantik reksadana mereka gitu ya. Mempercantik supaya apa? Supaya nanti ditunjukin ke nasabah bahwa misalnya reksadananya perform atau dana kelolaannya itu perform. That's why window dressing itu biasanya harga-harga saham, terutama saham-saham blue chip, karena biasanya reksadana itu isinya adalah saham-saham blue chip ya, itu mengalami kenaikan. Nah, kalau resesi itu kan resesi baru tahun depan gitu, bukan di bulan Desember ini. Dan resesi itu juga potensinya itu di negara barat, bukan di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat juga misalnya kayak bursa Amerika sepanjang tahun ini mengalami penurunan yang signifikan, IHSG sendiri cenderung sideways, secara year to date masih positif gitu. Jadi apakah window dressing masih akan tetap terjadi? Kalau kita lihat sejarahnya ya, di sini ada data 10 tahun terakhir di mana window dressing itu nanti berada di bulan Desember. 10 tahun terakhir 100% IHSG itu mengalami hijau ya, walaupun nih di tahun 2021 kemarin hijaunya tuh nggak tinggi, IHSG-nya hanya 0,7%. Kenapa? Karena di bulan September Oktobernya di tahun 2021 itu IHSG-nya sudah rally sangat kencang gitu. Jadi di Desembernya cuma sisa-sisa aja. Jadi banyak yang bilang window dressing di tahun 2021 itu nggak terlalu berasa gimana sama sekarang gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat September, Oktober IHSG-nya belum kemana-mana, ya bisa jadi ya ada potensi Desember ini kita akan merasakan window dressing. Itu kenapa kalau misalnya dikasih kesempatan di bulan November ini, saham-saham yang Sobat Cuan lagi incer, dikasih murah, dikasih lagi penurunan, bisa consider untuk melakukan pembelian. Selama pertama, perusahaannya sudah pasti kinerjanya baik. Gimana kita bisa lihat kinerjanya baik atau tidak? Sekarang kan perusahaan udah pada keluarin laporan keuangan kuartal 3. Tinggal cek aja laporan keuangan kuartal 3-nya on track nggak sama analisanya teman-teman. Yang kedua, minimal harus bagi dividen ya. Sekarang itu kan cari capital gain di saham itu sedikit sulit ya. Maksudnya berbeda sama akhir tahun kemarin yang memang kita bullish banget gitu ya. Atau misalnya di awal tahun, sekarang agak sulit. Jadi paling tidak kalau misalnya kamu membeli perusahaan yang ada dividennya,
setidaknya kamu ada uang nunggu dari dividen gitu ya. Misalnya bisa dapat dividen 3%, 4%, 5%, itu udah bagus banget. Karena kalau dibandingin sama kamu taruh uang di deposito aja, misalnya deposito aja setahun 2, sekian persen. Tapi kalau kamu misalnya bisa invest di saham yang bisa kasih dividen yield itu 5%-an, berarti kan cukup bagus gitu ya, bisa ngalahin deposito. Seperti itu. Teman-teman boleh nggak nanyanya di kolom question box biar nggak ketutup. Oke. Selanjutnya, Goto bakal jadi apa ya? Jadi apa dong? Sekarang chartnya itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Coba bentar ya, aku cek dulu chartnya. Kalau tidak salah memang ada technical rebound. Technical reboundnya ini lebih ke ya technical rebound aja. Jadi technical rebound itu seperti ini misalnya. Kalau saham itu trennya secara technical itu sedang mengalami penurunan, itu biasanya dia nggak akan turun terus-terusan, tapi ada naiknya sedikit untuk melanjutkan penurunan yang lebih rendah lagi gitu ya. Nah sekarang yang kejadian di Goto adalah dia lagi mencoba untuk pullback dulu ya sementara. Mungkin bisa ngetes sampai ke arah 230-an, tapi trennya gimana? Trennya tentunya masih downtrend gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang fokusnya trading, tentu aja biasanya kalau kita tradingnya itu cari saham yang uptrend ya, bukan saham yang downtrend. Kalau investasi gimana? Kalau investasi cari aja lah perusahaan yang udah mencatatkan laba bersih gitu ya, dan juga bagi dividen. Sobat cuan nanti jadi lebih tenang holdnya dibanding beli saham atau emiten yang masih mengalami kerugian, laba bersihnya terus juga nggak bagi dividen gitu ya. BBRI. Nah, kita kalau misalnya ngomongin bank konvensional sih udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Kemarin laporan keuangannya kuartal 3 sudah pada keluar. Terjadi pertumbuhan yang BBRI bahkan belum keluar ya. BBRI kuartal 3 belum keluar. BBCA itu udah keluar. Makanya kemarin BBCA itu sempat all time high lagi ya ke 9 ribuan. Tapi koreksi dulu, koreksi sehat. Di mana BBCA itu kuartal 3-nya bagus, Bank Mandiri juga bagus. Bank BNI juga bagus. Yang belum keluar itu Bank BRI. Nah, kalau ditanya nih BBRI Kak, BBRI yang ditanyain apanya? Kalau fundamental ya kita nggak usah pertanyakan lagi ya. Tapi kalau misalnya area belinya atau secara teknikalnya seperti apa? Banyak yang nanya juga sama aku, Kak, kalau misalnya mau koleksi BBRI di harga sekarang bagaimana? Kalau menurut aku untuk di harga sekarang sudah cukup telat ya. Harusnya kemarin itu ambilnya itu ketika market lagi koreksi di bulan-bulan September. Ya, kalau sekarang sudah cukup telat karena sekarang itu bergeraknya lagi di area resistance gitu ya. Resistance itu apa? Resistance itu atap dari harga sebuah saham gitu ya secara teknikal. Jadi walaupun fundamentalnya bagus untuk BBRI, untuk area belinya lagi tidak menarik karena resikonya lebih tinggi daripada rewardnya. Jadi better menurutku kalau mau investasi di BBRI wait and see dulu. Kalau misalnya nanti dikasih di area 4.200 baru teman-teman atau sobat cuan boleh deh pertimbangin untuk masuk. Disclaimer on ya. Selama kinerja BBRI tidak berubah ya, alias pendapatannya masih bisa bertumbuh, laba bersihnya masih bisa bertumbuh, maka perusahaan ini layak untuk diinvestasikan gitu ya. Terutama BBRI juga membagikan dividen. Tapi balik lagi harga belinya harus diperhatiin. Yang menarik itu di area 4.200, 4.000 sampai 4.200 lah. Kalau sekarang belum menarik. Oke. Untuk perbankan ya, perbankan itu yang besar-besar ya, big bank kan disebutnya BCA, BNI, Bank Mandiri sama BRI itu menurutku lagi kurang menarik untuk dimasukin. Oke. BRIS kalau nggak salah sudah keluar ya laporan kuartal 3-nya dan bagus deh kalau nggak salah. Kalau BRIS menariknya ya, menurutku yang menarik untuk BRIS adalah dia segmented gitu ya dibanding kakak-kakaknya tuh maksudnya bank BUMN
kakaknya seperti misalnya BRI, BNI, Bank Mandiri. Dia itu segmented banget. Segmentednya adalah bank syariah gitu. Karena seperti yang kita tahu di Aceh aja, kalau nggak salah sudah nggak boleh ada bank konvensional kan. Itu kenapa aset-aset Bank BRI dipindahkan ke BRIS atau BSI ya sekarang namanya setelah hasil merger. Jadi menurutku BRIS itu salah satu yang menarik untuk diinvestasikan jangka panjang. Dilihat dari tren kinerjanya juga terus mengalami perbaikan dan juga sudah mulai bagi dividen di tahun kemarin. Jadi ada potensi di tahun depan BRIS juga akan membagikan dividen. Seperti itu. Kalau untuk bank digital ya, BANK, Arto lebih baik wait and see dulu. Nah, mungkin aku mau update karena belum ada pertanyaan lagi terkait dengan emiten-emiten yang belakangan, salah satunya Telkom. Ada yang nanya kemarin, Kak, kenapa Telkom mengalami penurunan ya harga sahamnya? Dikarenakan kuartal 3-nya kurang bagus ya teman-teman. Kuartal 3-nya dari Telkom sendiri underperform gitu ya. Underperformnya itu disebabkan oleh kerugian investasi atas Goto. Jadi seperti yang kita tahu, Telkom sendiri kan membeli Goto ya. Sebenarnya belinya Gojeknya. Waktu itu investasinya di Gojeknya sebelum Goto itu IPO ya. Jadi ikut harganya itu harga sebelum IPO. Nah, tapi karena ini investasinya adalah jangka panjang, maka ini belum dijual sama Telkom. Tapi efeknya adalah sangat berpengaruh ke laporan keuangan Telkom. Kalau misalnya Goto harganya lagi naik, itu maka di laporan keuangan Telkom akan tercatat keuntungan dari nilai investasi, tapi lebih ke floating profit ya, bukan realized profit. Bedanya realized profit sama floating profit itu, kalau realized profit itu berarti Telkomnya sudah untung secara uang karena misalnya Gotonya udah dijual. Tapi kalau ini kan Telkomnya masih pegang sahamnya Goto. Jadi sebutannya adalah unrealized gitu ya. Unrealized itu sama kayak di porto kita. Kalau kita belum jual sahamnya, kalau misalnya sahamnya lagi untung berarti unrealized gitu ya, floating profit. Kalau sahamnya lagi rugi berarti floating loss, seperti itu. Nah, ini kejadian di Telkom. Jadi untuk Telkom sendiri karena harga sahamnya Goto belakangan ini turun terus ya, kuartal 3 itu berdampak sekali sama laporan keuangannya Telkom. Jadi kalau teman-teman lihat di laporan keuangannya Telkom sendiri itu tercatat kerugian investasi floating ya, floating loss sekitar 3 triliunan gitu ya akibat penurunan dari harga saham Goto sendiri gitu. Nah, kalau floating loss seperti ini tuh cuma pencatatan di atas kertas aja. Jadi ruginya sebenarnya nggak beneran rugi gitu ya. Cuma karena naik turunnya harga saham, tapi tentunya mempengaruhi laba bersih perusahaan. Itu kenapa harga sahamnya ketika keluar laporan keuangan kuartal 3 akhirnya gap down. Nah, mungkin teman-teman kemarin ada yang nanya kalau misalnya mau average down untuk Telkom sendiri bisa di wilayah mana, Kak? Kalau kita lihat ya, Telkom sendiri nih potensi di sini bisa bentuk double top. Tapi semoga tidak ya. Tapi kalau misalnya mau average down mungkin bisa perhatiin wilayah 3.900 sampai 4.000 rupiah. Tapi apabila Telkom ternyata sampai tertembus ke bawah 3.900, maka lebih baik untuk stop loss dulu ya. Untuk stop loss dulu karena kalau misalnya dia tertembus ke bawah 3.900 bisa potensi ke 3.500. Tapi kalau teman-teman atau sobat cuan view-nya adalah investasi jangka panjang dan Telkom itu juga membagikan dividen, ya kalau misalnya dia patah tren masih mau di average down masih nggak apa-apa juga. Cuma potensinya bisa turun sampai ke 3.500 apabila harga saham Telkom menembus 3.900 gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Tony Sucipto. Berarti ini case-nya sama kayak Buka ya, Kak, yang ada invest di BBHI dan sekarang lagi floating loss gede. Oke, jadi untuk sama, posisinya sama, tapi setahu aku Buka di BBHI itu enggak lagi floating loss. Karena Buka itu beli BBHI di harga Rp400. BBHI-nya kan sekarang harganya masih ribuan ya. Coba aku cek di sini. Posisinya betul. Investasi ya, asosiasi investasi seperti Buka membeli BBHI. Tapi what I know, Bukalapak itu tidak mengalami kerugian di BBHI karena Bukalapak itu beli BBHI itu ketika right issue di harga 400 perak. Cuma ini aku lagi buka dulu ya laporan keuangannya. Takutnya salah.
Coba ya, kita lihat sama-sama di sini pendapatan. Ya, untuk Bukalapak, investasi di BBHI itu tidak mengalami kerugian. Justru masih positif sebesar 5 triliun. Ini kuartal 3 tahun 2022. Kenapa? Karena Buka itu beli BBHI ketika right issue. Right issue-nya itu di harga 400-an rupiah. Harga BBHI sekarang 2.100. Jadi posisinya masih floating profit seperti itu. Tapi ya sama juga, karena ini floating, jadinya ini di atas kertas saja, bukan keuntungan yang sesungguhnya gitu ya. Alias si Bukalapaknya ya sebenarnya nggak dapat duit gitu. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaannya? Kalau nggak ada, aku masuk ke emiten selanjutnya. Selanjutnya mungkin ada yang lagi rame dibahas adalah BDMN yang mengalami penurunan cukup dalam ya selama 2 minggu ini. Teman-teman masih ingat nggak kalau ada yang nonton live Instagram Cuap Cuan 2 minggu lalu ya, Jumat 2 minggu lalu, yang waktu aku suaranya masih sakit itu serak-serak. Aku udah ingetin untuk Sobat Cuan, kan ada yang tanya waktu itu mau masuk BDMN. Aku di situ sudah ingetin untuk wait and see dulu karena BDMN itu berpotensi koreksi. Dikarenakan kenaikannya itu sangat signifikan ya dalam beberapa hari. Jadi euforianya itu kerasa banget. Kalau euforianya itu kerasa banget gitu ya, greednya itu kerasa banget di market, itu biasanya akan ada investor-investor yang melakukan taking profit dulu gitu. Dan waktu itu aku bilang potensi koreksinya bisa sampai ke 3.000-an. Dan ternyata benar. Semenjak itu berapa lama kemudian harga sahamnya koreksi ya. Sekarang koreksinya sudah sampai 21%. Jadi ya kasihan ya yang beli di atas, yang beli Bank Danamon di 3.800-an sekarang harus mengalami floating loss. Nah, BDMN ini kenapa sih sebenarnya waktu itu harganya bisa naik tinggi banget? Karena isu yang akan diakuisisi oleh jadi ada isu BDMN ini kan induknya adalah MUFG, Bank Jepang kan. Nah, MUFG ini induk dari BDMN, ada isu mau akuisisi PNBN. PNBN ini adalah grup Panin, anak usaha dari PNLF. Nah, terus setelah ada isu bahwa MUFG mau akuisisi PNBN, maka ada rumor lagi, jangan-jangan MUFG mau akuisisi lalu mergerin PNBN dengan BDMN, seperti itu ya. That's why waktu itu entah kenapa harganya barengan tuh naik, bukan hanya BDMN, tapi juga PNBN, terus PNIN-nya, PNLF-nya. Kenapa PNLF dan PNIN-nya ikutan naik waktu itu? Dikarenakan PNLF itu induknya PNBN. PNIN induknya PNLF, jadi saling terkonsolidasi seperti itu.